Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Atallah dengan NIM 2004-2120. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi ke-8 dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada tujuan hukum. Tujuan hukum menurut teori etis yaitu hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Tujuan hukum menurut teori utilitas yaitu tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi orang banyak. Tujuan hukum menurut teori campuran itu tujuan pokok utama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban merupakan syarat pokok atau fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Tujuan hukum yang bersifat universal. Yang pertama ada ketertiban, yang kedua ada ketentraman, yang ketiga ada kedamaian, yang keempat ada kesejahteraan, dan yang kelima kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada mazhab hukum. Yang pertama mazhab hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum berlaku universal atau umum. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Yang kedua ada mazhab hukum sejarah. Mazhab hukum sejarah merupakan reaksi terhadap rasionalisme abad ke-18 atau universalisme, revolusi Prancis atau misi kosmopolitan, dan larangan hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap sempurna. Yang ketiga ada mazhab hukum sosiologi. Mazhab hukum sosiologi lahir dari dialektika antara positivisme hukum dan mazhab sejarah. Fokus pada mazhab hukum sosiologi pada problem kesenjangan antara law in book dan law in action. Selanjutnya ada sifat-sifat hukum. Yang pertama hukum bersifat mengatur, yang kedua hukum bersifat memaksa, dan yang ketiga hukum bersifat melindungi. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum. Yang pertama adanya perintah atau larangan. Yang kedua, perintah atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang. Yang ketiga, barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Selanjutnya ada unsur hukum. Yang pertama, peraturan tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, adanya sanksi. Selanjutnya ada sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contoh sumber hukum material seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, dan akal budi. Selanjutnya ada sumber hukum formal, yaitu sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan mengikat, contohnya undang-undang. Selanjutnya ada konstruksi hukum. Konstruksi hukum yaitu penerapan logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara argumentum per analogiam, penyempitan hukum, dan argumentum a contrario. Selanjutnya ada penafsiran hukum. Interpretasi hukum yaitu penafsiran perkataan dalam undang-undang tetapi tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi peraturan. Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.